Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Meskipun ibadah ini ibadah online, tetapi kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, siapkan hati kita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, singkirkan semua gangguan. Selamat beribadah. Sore, selamat kebaktian. Mari sebelum kita memulai kebaktian hari ini, mari kita satukan hati, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Catherine untuk doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah, ku terpesona. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Mari kita nyanyikan sekali lagi yuk. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Oh Yesus, hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu. Oh, Engkau begitu baik, membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidup.
hanya satu yang kami minta Tuhan. Dengan segenap hatiku, oh Yesus Tuhan, hanya satu yang kami mau Tuhan. Ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Oh, Engkau begitu berharga Tuhan. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus, hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus, oh, kami mau mencintaimu. Oh, haleluya. Kami mau mencintaimu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa kami. Oh Tuhan, kami mau mencintaimu dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Terima pujian kami, terima sembah kami. Ini persembahan kami, oh kami naikkan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Oh, mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Mari kita ingat-ingat betapa baiknya Tuhan kepada kita. Haleluya Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Kau teramat baik Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Oh, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Betapa baik Tuhan sepanjang tahun yang lalu, betapa baik Tuhan sepanjang tahun yang sekarang. Mari kita bersyukur, mari kita memuji Tuhan. Sekali lagi Tuhan,
Oh, we bless you, Lord, because you are so good, Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Yang mau mengangkat tangan bisa angkat tangannya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, you are blessed, Tuhan. Oh, we thank you, Lord. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Sekali lagi anak-anak. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. You are worthy of it all. For before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm turning back to the heart of worship when it's all about it's all about you, it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back from worship. When it's all about you, it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you. It's never about me, Tuhan. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. When it's all about you, it's all about you, Jesus.
Ya Bapa, biarlah semua penyembahan, semua pujian, semua yang kami naikkan, biarlah itu sungguh hanya untuk-Mu, hanya tentang Engkau, hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Ya, mari kita memuji Tuhan yuk. Akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan kami kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Oh Yesus, Kau kemenangan kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yuk yang yakin angkat tangannya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Oh, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yuk, katakan sekali lagi. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya, sorak-sorai bagi Tuhan. Masih semangat? Amin. Ya, kurang keras. Masih semangat? Amin. Ya, kita akan lebih memuliakan Tuhan dengan semangat lagi. Yuk. Ayo nyanyi semuanya. Wow.
lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Siap, Yesus Tuhan, Kau kan selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yuk semuanya. Yesus Tuhan, Kau kan selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Kau kan selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Mari sorak-sorai sekali lagi. Besar di dalamku. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Kau-lah Tuhan yang benar. Ketika Kau berjanji Tuhan, kami percaya Kau mampu dan sanggup menggenapinya. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan, janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan segala perkara. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan, janji-Mu sempurna. Kau selalu mendatangkan kebaikan. Kaulah Tuhanku yang benar, bila
terlambat, tepat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar. Katakan dengan iman. Bila kau berfirman, semuanya jadi. Amin. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila kau berjanji, Bila kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Saya mau mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Ya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mau mengajak kita semua untuk tenangkan hati, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang indah Tuhan saat hari ini ya Bapa. Kami boleh berkumpul, kami boleh Tuhan ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau bawa hati kami ya Tuhan. Ubahkan Tuhan segenap hati kami, pikiran kami ya Bapa. Setiap telinga kami Kau bukakan ya Tuhan. Kau barui ya Bapa hati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hati kami haus, hati kami lapar ya Tuhan. Kami merindukan Tuhan rema firman-Mu saat hari ini ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di balik salib-Mu. Biar Tuhan, sungguh Tuhan, hamba-Mu ini boleh menjadi Tuhan saluran-Mu yang kudus, yang mengalirkan Tuhan apa yang menjadi isi kerinduan hati-Mu Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan saat hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini ada di dalam Efesus 3. Kita mau baca sama-sama ya. Ada di dalam Efesus 3 ayat yang ke-14 sampai 21. Yuk, aku mau ngajak kalian semua untuk sama-sama membaca firman Tuhan saat hari ini. Soalnya apa? Iman itu, kata firman Tuhan, timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi mari kita mau baca keras-keras sampai telinga kita mendengar, sampai meresap di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, biar sungguh-sungguh lewat pembacaan firman hari ini, sungguh kita boleh mendapatkan sesuatu yang baru, kita boleh mendapatkan pengharapan, bahkan kekuatan yang baru. Yuk kita sama-sama baca Efesus 3 ayat yang ke-14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Doa Paulus ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat yang ke-20.
Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, waktu baca firman ini ada satu ayat yang benar-benar merema di dalam hati saya. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-18 itu. Ayat ini berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Nah, sebenarnya bukan hanya kasihnya yang panjang, lebar, dan dalam, dan tingginya, tapi juga pemikiran-pemikiran Tuhan itu begitu panjangnya, begitu lebarnya, begitu luasnya, begitu tinggi dan dalam, tak terselami pikiran-pikiran Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Yesaya 55 ayat yang ke-9. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku, jalan Tuhan, dari jalanmu, dan rancanganku, rancangan Tuhan, dari rancanganmu." Firman Tuhan berkata, seperti tingginya langit dan bumi. Begitu tingginya, enggak terukur jaraknya. Seperti dalamnya samudra biru, begitu dalam sekali kita sampai enggak tahu dasar itu ada di mana. Begitu besarnya jalan-jalannya Tuhan, rancangan-rancangannya Tuhan. Kita ini enggak dapat memahami pemikiran-pemikiran Tuhan. Semakin kita ini tahu sesuatu, semakin kita ini menyadari bahwa kita ini enggak tahu apa-apa. Siapa yang pernah menyangka ya teman-teman ya, tahun lalu di 2020 akhir Februari masuk bulan Maret akan ada pandemi, yang mana pandemi ini nih ternyata berpengaruh ke seluruh dunia, tidak hanya di Surabaya, seluruh dunia, di negara-negara terjadi yang namanya pandemi. Nggak ada orang yang bisa kepikiran loh, kok bisa ada ini? Nggak ada. Ramalan-ramalan belum ada yang bisa memprediksikan. Tiba-tiba saja dia muncul, dia ada. Sama seperti hari ini. Mungkin hari ini atau akhir-akhir ini kita sedang mengalami banyak yang namanya pergumulan. Kita sedang mengalami mungkin banyak masalah dalam hidup kita. Banyak ujian-ujian dalam kehidupan ini. Tapi ingat, jangan menyerah. Masih ada Tuhan, masih ada harapan dalam hidup ini. Selama masih ada hari esok, teruslah berharap. Selama masih ada Tuhan, teruslah percaya sama Tuhan. Saat nggak ada alasan untuk berharap, ingat sama Tuhan, ingat perbuatannya, ingat pertolongannya di masa lampau. Bagaimana dia menolong kita semua. Kalau di tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah tolong kita, apalagi di tahun ini, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti memampukan kita. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Ingat, Tuhan itu tidak pernah berubah, ingat sifatnya. Kasih setianya itu selalu baru setiap hari, kata firman Tuhan. Kalau teman-teman yang hari ini sedang mengalami keadaan yang fine-fine saja, tidak ada masalah, sedang mengalami banyak kemenangan, mengalami hal-hal yang happy-happy, ya puji Tuhan, bersyukurlah setiap waktu gitu loh. Ya karena tidak semua orang tuh merasakan apa yang kalian rasakan gitu loh. Dan tetap harus rendah hati sama Tuhan gitu. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Tidak peduli mau keadaannya baik atau buruk, tetap belajarlah untuk mengucap syukur sama Tuhan. Mazmur 37 kita baca. Mazmur 37 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan buat kita semua. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan,
dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya, waktu saya mempersiapkan renungan ini, jujur ya teman-teman semua ya, saya ini mempersiapkannya buat teman-teman semua. Tapi di tengah-tengah itu, waktu saya mempersiapkan buat teman-teman semua, saya sendiri pun sangat diberkati lewat firman ini. Saya tuh seperti merasa, iya ya, firman ini seperti berbicara kepada diri saya sendiri. Ya mungkin ini yang disebutkan firman itu bermata dua. Dia berbicara ke arah depan, menusuk ke sisi ke sana, dan dia juga menusuk ke sisi yang sebelah sini. Nah, mungkin hari-hari ini kita ini yang merasa banyak ketidakadilan dalam hidup kita ini. Kita merasa, kenapa aku kok ada kena masalah ini, padahal aku tidak pernah melakukannya. Kenapa? Kita mungkin merasa, kenapa aku harus mengalami ini dan itu? Kenapa aku harus lahir di keluarga ini? Kenapa aku sudah belajar baik, tapi kok nilaiku jelek-jelek semua? Aku sudah berusaha tidak nyontek, aku berusaha memberikan semuanya, aku sudah berdoa sama Tuhan. Tapi teman-temanku yang lain mungkin yang nyontek, mereka dapat nilainya lebih tinggi daripada aku yang bekerja, yang sudah berusaha membuat mungkin dalam pekerjaannya proposal yang baik. Begitu diserahkan, di proposalnya ditolak. Tapi orang yang tidak mempersiapkan proposalnya dengan baik, ketika mereka mengajukan tawaran, proposalnya diterima. Kenapa? Kok rasanya hidup ini seperti tidak fair, tidak adil buat kita semua. Kita sudah dekat sama Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, tapi kenapa malah orang-orang di luar sana tuh lebih enak hidupnya daripada kita? Nah, Tuhan itu bilang sama kita di ayat yang ke Mazmur 37 ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan itu maksudnya apapun situasinya, apapun kondisinya, mengucap syukurlah sama Tuhan gitu loh. Memang gak mudah kita mengucap syukur dalam kondisi yang seperti itu. Saya pun merasakannya, gak gampang gitu loh. Di saat-saat seperti itu, saat-saat kita lagi down, kita mengucap syukur sama Tuhan. Saat-saat lagi gak enak, kita bilang thank you Tuhan. Rasanya itu gak mudah banget. Tapi loh, percaya sama saya, ketika kita ini kita mau saja untuk mengucap syukur sama Tuhan, mau bilang sama Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini. Saya percaya hari besok pasti akan lebih baik daripada hari ini. Thank you Tuhan buat berkat-Mu hari ini atasku Tuhan. Berkat-Mu melimpah atasku, thank you Tuhan. Ketika kita ini mau mengucap syukur, percaya, mungkin keadaan kita tuh waktu kita mengucap syukur tidak akan langsung berubah. Keadaan kita ya tetap aja, masalahnya tetap aja ada gitu. Dia nggak menghilang. Tapi ketika kita ini mengucap syukur sama Tuhan, satu hal yang diperbaharui, hati kita ini diperbarui oleh Tuhan. Ketika kita ini mengucap syukur sama Tuhan, akan ada yang namanya damai sejahtera, ketenangan di dalam hati ini, di dalam jiwa ini. Dan ketika hati kita ini tenang, ketika hati kita ini penuh dengan damai sejahtera, saya percaya kita pasti mampu ke depannya untuk mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik lagi. Akan pasti ketika hati kita ini tenang, pasti ada ide-ide yang baru lagi yang Tuhan berikan, ide-ide yang cemerlang yang Tuhan berikan buat kita. Saya juga teringat ya waktu baca ayat ini,
Kita mau buka sama-sama di dalam kitab Keluaran. Akhir-akhir ini saya ini sedang baca di dalam kitab Keluaran. Dan ada ayat yang juga memberkati saya gitu. Keluaran 20 ayat yang ke-21. Ini cerita tentang Musa. Keluaran 20 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Ayat ini juga merema dalam hati saya ya teman-teman ya. Memang benar ketika kita nih mungkin nilai kita jelek, kita berusaha untuk belajar lebih lagi, bahkan kita mungkin ambil les privat supaya nilai kita lebih baik. Yang bekerja mungkin sibuk belajar lagi, buka-buka internet untuk menambah hard skill, soft skillnya supaya lebih hebat, kedepannya lebih baik lagi dalam pekerjaannya. Yang punya usaha, berusaha lagi memikirkan mau diapain tokoku ini ya, mau ditambahin apa, mau dirubah apa, strateginya mau bagaimana. Memang baik untuk melakukan itu semua, tapi jangan sampai ya teman-teman ya, kita ini sibuk sama itu semua, dan kita ini lupa sama Tuhan. Firman Tuhan dikatakan, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh gitu loh. Orang Israel itu berdiri jauh-jauh, mereka tidak mau dekat-dekat gitu loh sama Tuhan. Tapi Musa ini malah mendekatkan diri sama Tuhan. Dia pergi ke dalam embun yang kelam di mana Tuhan itu ada. Ya, saya cuma mengingatkan buat kita semua supaya apapun kesibukan kita hari-hari ini, jangan lupa untuk tetap cari Tuhan. Walaupun mungkin kita ini saat ini ibadahnya cuma online, tetap sungguh-sungguhlah gitu loh untuk ikut ibadah online ini. Seakan-akan seperti ibadah seperti biasanya, mandi, persiapkan diri, semua duduk, kita nonton bersama. Kalau yang sama keluarga, yang sendirian, silakan nonton sendiri, duduk, mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya gitu loh, ketika kita ini dekat sama Tuhan, Tuhan itu loh tidak akan meninggalkan kita. Tuhan itu loh pasti menolong kita. Gitu sih. Ya, saya mau ingatkan kita semua. Untuk yang pertama tadi untuk mengucap syukur sama Tuhan apapun kondisinya. Saat kita mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera, ketenangan di dalam hati. Dan jangan lupa juga untuk terus dekat sama Tuhan. Jangan jauh-jauh daripada Tuhan. Kita kembali ke dalam Mazmur 37 tadi. Mazmur 37. Di ayat yang keempat tadi dikatakan, bergembiralah karena Tuhan. Bergembira itu artinya mengucap syukur karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kata serahkan itu artinya apa? Percayakan, memberikan semuanya utuh kepada Tuhan. Percaya itu bahasa Inggrisnya kan trust. Artinya kita mau berharap penuh sama Tuhan. Tidak setengah-setengah, semuanya kita berikan sama Tuhan. Memang jujur ya teman-teman ya, tidak mudah untuk memberikan untuk percaya sama seseorang. Apalagi mungkin seseorang itu kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah kenal sebelumnya gitu loh. Gak mudah. Saya bukan orang yang mudah percaya gitu. Tapi ketika saya tuh tahu bahwa Tuhan itu loh telah mati bagi saya. Dia tuh loh kasih semuanya, hidupnya, seluruhnya buat saya. Hal itu tuh membuat saya nih jadi tidak ragu lagi, tidak takut lagi. Kalau hidupnya saja diberikan semuanya buat saya, kenapa saya mesti khawatir, kenapa saya mesti ragu untuk memberikan, untuk percaya semuanya kepada Tuhan? Apa yang berharga hari-hari ini di hadapan teman-teman semua? Mungkin sekolahnya teman-teman, nilai-nilai ujiannya, mungkin yang bekerja pekerjaannya, karirnya begitu penting buat teman-teman, yang cari pasangan hidup,
pasangan hidupnya mungkin yang penting, yang punya keluarga. Ya saya percaya sih kita punya keluarga semua, walaupun ya keluarga dalam Tuhan juga itu adalah keluarga. Mungkin keluarga itu adalah sesuatu yang berharga buat teman-teman semua. Saya mau ajak kita semua untuk percayakan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Masa depanmu, harapanmu, cita-citamu, percayakan sama Tuhan. Ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil di dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, berdiam diri ini artinya udah berhenti gitu loh. Stop untuk apa? Stop untuk comparing dengan orang lain, membanding-bandingkan. Tuhan, aku ini sudah begini-begini, tapi kok hidupku gini-gini aja Tuhan. Dia itu loh hidupnya di luar Tuhan, tapi hidupnya kacau balau gitu. Aku nih sudah jaga kehidupanku sedemikian rupa, tapi kok hidupnya lebih berhasil ya, lebih enak daripada hidupku. Firman Tuhan bilang apa? Berdiam diri, berhenti, stop untuk comparing hidupmu dengan hidup orang lain. Berdiam diri itu artinya kita ini mau belajar percaya sama Tuhan. Tuhan itu tahu, Tuhan itu melihat. Walaupun mungkin mata jasmani kita nih tidak melihat ada Tuhan di samping kita, ada Tuhan di dekat kita, bukan berarti mata hati kita pun ini berhenti untuk merasakan kehadirannya. Saya suka sih salah satu Mazmur 139 itu adalah Mazmur Daud. Saya senang Mazmur itu. Mazmur 139 itu berkata, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu, Tuhan. Ku berlari, mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Nah, mau kita ini pergi sampai ke ujung bumi sekalipun, Tuhan tuh ada di sana. Mau kita ini loh terbang dengan sayap fajar sekalipun, Tuhan tuh ada beserta dengan kita. Mau kita ini loh masuk sampai ke dalam yang namanya lembah kekelaman sekalipun, lembah alam baka sekalipun, Tuhan tuh ada beserta dengan kita. Dia selalu ada buat kita. Saya tuh juga waktu baca ini, saya ini ingat juga dalam 2 Samuel 22. 2 Samuel 22 ayat 33 sampai 35. Daud itu ngomong begini sama dalam 2 Samuel 22 begini. 2 Samuel 22 ayat 33 sampai 35. Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku untuk berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Wait, kita tunggu loh. Kok bisa ya? Sekarang kita lihat, siapa sih Daud ini? Dia ini loh, firman Tuhan dikatakan cerita tentang hidupannya dia ini cuma pengembala kambing domba. Tapi kalau kita lihat lagi lebih lanjut, dia tuh menang dalam banyak sekali perperangan. Dan bahkan kalau kita baca-baca juga, kita cari-cari tahu, zamannya Daud ini adalah zaman keemasan. Banyak bangsa-bangsa, negara-negara sekeliling Israel itu takut, tidak berani sama bangsa Israel, karena Daud rajanya setiap kali berperang itu selalu berhasil. Loh, terus kok bisa ya? Siapa yang mengajarkan Daud ini sehingga dia ini bisa pandai dalam berperang, pintar dalam strategi-strateginya? Siapa yang mengajarkan? Firman Tuhan berkata, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Allah, dia bilang. Tuhan yang mengajarkan tangannya Daud untuk berperang sehingga tangannya Daud itu bisa melengkungkan busur tembaga. Nah, apakah Daud melihat Tuhan? Apakah Daud secara fisik
melihat Tuhan, dia dilatih perang-perangan kayak di film-film gitu ya, kayak di film Spartan atau 300 gitu ya. Enggak. Tapi Daud merasakan dalam hatinya, dia merasakan dalam setiap proses kehidupan yang dia alami, yang dia rasakan, Tuhan selalu beserta dengan dia. Tuhan yang membuat dia berhasil. Terus ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Berhentilah marah dan tanggalkanlah panas hatimu itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita semua, gak usah marah. Slow, santai, tenang, cool down dulu, duduk dulu, tarik napas, hembuskan, tarik lagi, hembuskan panjang-panjang. Nah, firman Tuhan bilang, gak usah marah. Sebab apa? Kalau kita ini marah, adanya ini apa? Kita ini hanya jatuh dalam dosa kalau kita ini marah. Sebab orang yang marah itu biasanya kan seringkali buta. Makanya di firman Tuhan bilang, jangan marah. Karena kemarahan itu hanya membuat kita jatuh dalam dosa. Kalau kita ini jatuh loh dalam dosa, kita ini malah apa? Semakin menjauh dari Tuhan. Semakin kita ini jauh dari janji-janjinya. Jadi daripada kita ini jauh daripada Tuhan, jauh daripada janji-janjinya, mending kita tahan, kita kontrol diri, kita tidak usah marah gitu loh. Tidak usah juga mengharapkan yang namanya apa? Pembalasan gitu loh. Berharap, wah Tuhan, wis orang ini ya Tuhan ya, wis sekali-sekali loh Tuhan, biar ketangkep gitu loh. Maksudnya nyonteknya biar tahu rasa gitu loh, dihukum sama guru yang mungkin bekerja dalam proyek. Ya Tuhan, semoga sekali-sekali ditangkap sama KPK, orang ini korupsi dan lain sebagainya. Firman Tuhan bilang apa? Supaya kita nih gak usah marah, gak usah mengharapkan yang namanya pembalasan. Karena pembalasan itu adalah seutuhnya milik Tuhan. Jangan mengingini kejatuhannya, jangan mengingini apa posisinya. Sudah, serahkan semua sama Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan bilang juga di dalam Amsal 12 ayat yang ke-21. Kita buka Amsal 12. Amsal 21, maaf. Amsal 21 ayat yang ke-12. Amsal 21 ayat yang ke-12. Firman Tuhan begini. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Yang Maha Adil artinya apa? Tuhan itu loh yang Maha Adil. Tuhan itu loh, dia memperhatikan setiap gerak-gerik orang-orang itu. Jadi kita ini enggak usah minta-minta sama Tuhan supaya orang itu dijatuhkan, supaya orang itu begini begitu meminta pembalasan dan lain sebagainya. Enggak usah, karena Tuhan sudah memperhatikan, dan pada waktunya nanti Tuhan akan menjerumuskan mereka ke dalam perangkap, ke dalam kecelakaan, kehancuran gitu loh. Jadi enggak usah mengharapkan semuanya itu gitu loh. Daripada kita ini mengharapkan semuanya itu, kita malah nanti enggak terima apa-apa. Lebih baik kita serahkan semuanya itu menjadi urusannya Tuhan. Bagiannya kita itu apa? Kita cukup jaga hati kita. Ya sudah, percaya gitu loh. Penghukuman dan waktunya itu semua tuh nanti ada waktunya Tuhan gitu loh. Iya sih. Ya demikian sih firman Tuhan yang saya mau sharing saat hari ini. Semoga firman ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua. Dan ya, ayo semangat kita menjalani di tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan lebih dekat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu saat hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa. Tuhan, materaikan firman-Mu, ajar kami ya Tuhan untuk di tahun ini lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur senantiasa ya Tuhan
dalam segala keadaan Tuhan, baik mau keadaannya susah, senang, sedih, bahagia, ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan mengucap syukur padamu ya Tuhan. Dan ajar kami juga ya Tuhan, supaya kami ini Tuhan boleh Tuhan pengendalian diri Tuhan. Kami punya Tuhan buah-buah pengendalian diri dalam hidup kami, supaya kami ini Tuhan tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan Tuhan. Supaya kami ini Tuhan tidak jatuh Tuhan dalam dosa kemarahan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pakai hidup kami lebih lagi Tuhan di tahun ini. Jadikan kami berkat buat bagi banyak orang. Makasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.